STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dia mandum. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah memberi kepada kita kesihatan dan kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kalian ada pemandum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalih pernah kepada kita yang mandum perkara. Jadi hanapih saboh hai kecuali kalih ajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang ilmi. Sehingga sebutkan dalam hadis taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Kepegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malam ji bagaikan siang. Nyamban jelah dari pu yang kagepurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang umat. Kemudian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyebutkan bahwasanya mandum permasalahan, mandum ilmi yang kali ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mandum. Nabi disebutkan ada sebagian mereka Nabi alaihi salatu wasallam kagua ba Allah dalam keadaan mandum kali ajarkan sampai cici mipa benda kepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmi ini. Menangsit salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika beliau ditanya pada saat tersebut oleh orang Yahudi tentang ajaran yang kagak ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tanya umat ke yang Yahudi yang ke Nabi wa Aron kagak pernah menduhai, bahkan sampai hal-hal yang ubud, maksudnya ubud lah yang pun ya dianggap mungkin ubud dah yang perkara rayu kan. Contoh mesti tentang adab buang air besar dan semisal dengannya. Maka disebutkan oleh Salman ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kamu mandum perkara sampai tentang adab kiban sira urang ketika buang air. Kemudian disebutkan hadis ini. Dari riwayat dan ucapan para sahabat yang kita sebutkan saya jelaskan kepada kita bahawa saji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kagak ajarkan kepada kita tentang ilmi. Nabi alaihi salatu wasallam agak pernah kita tentang mandum hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam agak pernah kita dalam segala hal, dalam akidah, baik tauhid, muamalah dan yang lainnya dipurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Malam yang berbahagianya sebutkan salah satu dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang umat tentang sabuhai
Yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan oleh Imran bin Husain di bawah dengan Imran bin Husain sahabat menceritakan yang terjadi ketika yang bersama dengan Nabi. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi hilqah min as-sufur. Ini bahawa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkalan bak jaro siro urang agam na gelang yang terbuat dari kuningan. Jadi Nabi berkalan ada urangnya. Maka ni bahawa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kekalannya gedayang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mahadha puyang bikalan na kuningan bajaro siro uraga yang berbentuk gelang dari kuningan. Kemudian dari Nabi nyapu. Para ulama mereka sebutkan masjid perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nya sasajanya adalah istifham ingkari. Istifham ingkari pertanyaan dalam rangka Nabi alaihi salatu wasallam ingkari pu yang kepegat dia punya. Nah, ini seperti sebagai ulama sebutkan tu istifsar, iaitu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam gedayang penyebab yang dipakai benda yang nampak jaro yang berwarna kuning. Maka ni bahawa dia urungnya kejawab tentang tujuan kan kepakai bak jaro guna gelang dari kuningan mana minal wahina yang untuk menolak penyakit di pakaian agar bertolak daripada penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di bawah dayan inzaha leplah di bawah Nabi. Fa innaha la yaziduka illa wahnan. Karena tidaklah nyanna bakro ni kecuali yang akan menambah rasa lemah bagi roh ni. Kemudian Nabi sebutkan fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta. Dan jika roh ni meninggal dalam keadaan gelang yang berbentuk bunuh yang terbuat dari kuningan bak jaro dalam keadaan meninggal mantau nadian, maka sungguh rohna hana beruntung selama-lamanya. Ayolah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kalian sebutkan saya nah ideh pada buah pelajaran yang jadi ojo. Pelajaran yang pun larangan tak pakai gelang ataukah tak ikat sesuatu itu dengan tujuan untuk tak tangkal daripada penyakit. Ini larangan hanggebi dalam Islam. Kata berupa gelang bajaro tujuannya agar baik kena penyakit ataukah tabuh ba perut anak mit beneng tujuannya agar baik nak penyakit dan semisal dengan jin ataukah baik diganggu oleh jin. Makanya pegah ahli Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi disebutkan man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. So mantang ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungkan tamimah, maka ia telah berbuat syirik. Jadi dalam
agama kedeo yang gelarang hanggebi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika na tira urung ni bawa dia urungnya adalah urung Islam yang kepakaian ni bawa dia bak jaro. Tujuan jipu ketika kepakaian agar terhindar kan dari penyakit. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengingkarinya dan Nabi alaihi salatu wasallam gayupleh. Yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang larangan hal-hal yang semacam lagian. Jadi baiklah keyakinan bak sirau lagi ada pegah apa no. Nah mesti sabo benda itu wanji kepakai pu agar menolak bala ataukah menolak hal-hal yang buruk bak gen yang akan terjadi dan semisal dengannya. Maka keyakinan yang lagi rupa adalah keyakinan yang terlarang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kali dah sebutkan betul-betul yang dilarang permasalahannya. Kan disebutkan dalam berada yang lain bahawa Nabi bahkan gutus urang untuk guyukoh talau busur yang merupakan ipalit bak leher-leher unta. Di zaman na talau busur diikat bak leher-leher unta ataukah benung-benung yang lain. Tujuannya kita pegah apa? Agar na penyakit lah unta yang ataukah semisal dengan ni. Jika Nabi diperintahkan kepada sebagian sahabat untuk guyukoh dari talau yang menunjukkan kepada dia menunjukkan kepada kita tentang perkara-perkara yang disebutkan yang adalah perkara yang hanggebi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang faedah yang pun larangan tak palit sipu kebuning dan semisal dengan dengan tujuannya adalah untuk tertangkal daripada penyakit. Tak boleh bajaro kalau tak boleh mesti buat kenderaan negara berumpuk dan semisal dengan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dalam faedah yang jid dan ucap dari hadis yang kali yang baca saya adalah tentang kiban pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika dibawa dia Nabi alaihi salatu wasallam kekalan hal yang lagian nabak para sahabat. Rasul alaihi salatu wasallam mengingkari keperno para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bahwasanya adalah perkara yang anjir yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang sangat bersemangat di dalam mengajak manusia pada kebaikan dan melarang manusia dari hal-hal yang menjerumuskan kepada hal yang buruk ataukah hal-hal yang halagan. Nabi ketuk rapat-rapat agar sira orang biar terjerumus dalam perkara yang terpegah bagi saya, perkara halagan. Ada riwayat yang menunjukkan demikian tadi kisah yang disebutkan jamun. Kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia melewati tabuh bak area jamun urang jahiliyah ketika nak mau perang digantung kuding bak kain tujuan dia agar menang. Maka orang-orang baru dalam Islam ni bawa dia melewati di pohonnya. Kemudian kata Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum data anwat. Ya Rasulullah, bagi kepada kamu data anwat sebagaimana orangnya na data anwat di pohon yang digantungi guna data anwat. Maka urut nama Islam tinggal kadang-kadang yang pegang zaman ketika mantang berada di atas agama kesyirikan
Jadi kalian pohonnya ni maknanya gelakir mak Nabi. Kar Nabi kepegat sebagaimana orang kafir Quraisy kan. Maka Nabi SAW pun mengingkari dan bengih. Maka Nabi sebutkan kultum kama qala Banu Israil Musa, yang ron lakian maklun bersih sebagaimana yang dilakir li Bani Israil kepada Nabi Musa. Pui lakir li Bani Israil kepada Nabi Musa, iaitu ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kepada kamu Tuhan sebagaimana orang yang memiliki Tuhan. Bengih Nabi SAW serta keajarkan kepada para sahabat bahawa nyan adalah permasalahan yang tidak diperbolehkan. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim yang mereka mencintai Nabi dan mengikuti Nabi SAW, hendaknya mereka mengingatkan hal yang serupa ketika saudaranya mesti terjatuh dalam perkara-perkara yang dia sebutkan benar, dengan keyakinan-keyakinan tertentu, sebuah benda betul-betul jaga, betul-betul gemat benda. Jadi keyakinan maksudnya adalah salah sebuah sebab yang akan mendatangkan rezeki baginya. Benda yang sepu batik kah ataukah yang semisal dengan ji, yakin ke nyo bisa menolak mudarat ataukah bisa menolak penyakit dan yang lainnya. Maka hendaknya dia menyampaikan maksudnya orang ni hanya lagi keyakinan. Ini adalah keyakinan yang salah. Dia dah sampaikan pupu mentang yang kena depu daripada hadis yang rajih, hadis yang kena sebutkan benar. Sebab Nabi SAW ketika nasirah sahabat yang berpakai gelung dari kuningan di bawah dia, ketayang ke puah, ini adalah untuk penangkal penyakit. Maka kepegah oleh Nabi SAW neplah kerana hanya menambah kelemahan Pak Ron, dan apabila Ron meninggal dalam keadaannya dan nak buat tubuh ni, kepegah oleh Nabi, maka Ron hanya beruntung selama-lamanya. Sehingga ikhwatal kiram rahimahumullah jami'an, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting, sudah purno daripada kaum muslimin, kerana ia adalah menyangkut tentang permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Dan dia boleh depu mendung bahawa saja kira orang apabila tauhid yang anggot, maka amalan yang membangunnya pihak anggot. Namun apabila tauhid yang anggot rusak, maka amalan yang membangunnya hanya diterima oleh Allah SWT. Lagi umpama kira orang enggak salat, tak wudu, kemudian orang yang getut-getut salat, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT karena hadas sebagainya. Yang menanti apabila sebuah ibadah utama dalam diri syirik, maka nyan bisa membuat amalan seorang hang diterima oleh Allah SWT. Yang faedah yang kedua tentang kiban semangat baginda Nabi SAW di dalam mengingkari hal-hal yang mungkar seperti yang kali yang sebutkan bunuh. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari hadis yang kali yang sebutkan bunuh dia tak cok ide faedah yang lain. Wasaji kira orang ketika gantung hal-hal yang kalian sebutkan menuju kebu bak jaro benda-benda tertentu tujuan agar terhindari penyakit dan yang semisal dengan kecok lah, jimat-jimat dan yang semisal dengan maka apabila orang yang pegat lah yakin bahawa saja benda yang zat yang bisa memberikan manfaat kepada kalian dan menolak mudarat kepada kalian, yakin dengan yang model
Makanya bisa terjatuh dalam syirik raya. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh sebagaimana ada sebutkan, kaki ini boleh bab benda yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Zat benda aja yang meyakini orang lagi kan. Makanya bisa terjatuh dalam syirik raya. Syirik raya, na'udzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla kepiyuh dia mendung. Ini adalah permasalahan yang sangat-sangat berbahaya. Kira orang apabila terjatuh dalam syirik raya dalam keadaan dia yang katri beribadah kepada Allah. Udah mesti 70 tahun, 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Berpegang syirik raya, dia kata berpegang mana apa benda yakin kan. Bagi benda yang tersendiri. Zat dia yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Zat bendanya yang mendatangkan kepada alur rezeki mihananya, maka alun bangkrut dan semisal dengan dia. Dalam keadaan zat bendaan sebagaimana dia sebutkan lagi contoh sih, ke geling atau ke batir atau ke LNG. Karena efek pi membecut secara penelitian ataukah ananas tersendiri dari dalil dari agama. Kalau seluruh yang yakini lagi kan, makanya bisa mengantarkan kepada syirik besar. Seluruh sebagaimana saya sebutkan, ketika ibadah kami 60 tahun kepegat yang tiga, maka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Dan apabila kata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpegat syirik kepada Allah, maka akan gugur seluruh amal kebaikan yang dipegat. Yang kepada oleh Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kemudian apabila seluruh yakini benda yang cuma sebab, yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan benda yang kan sebab, bukan secara syar'i ataukah secara qadari, secara penelitian yang semisal dengan dia, maka nyo bisa menjerumuskan seorang kepada syirik ubud. Lagi kisah penuh gepakai gelingnya dari kuningan mana. Tujuan dia agar terhindar dari penyakit. Keng yakini bahawa saja kuningannya ataukah gelingnya yang menolak penyakit tersendiri ataukah mendatangkan kebaikan kepada orang yang pakai menukar. Namun yakin bahawa Allah yang memberikan manfaat dan menolak daripada mudarat. Dengan sebab aku pakai geling mana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkari permasalahannya. Akan Nabi pergi pelah. Akan Nabi pergi pelah dan kepegah maksudnya akan menyebabkan rohnya terjerumus ke dalam kelemahan. Dan apabila meninggal, maka rohnya beruntung selama-lamanya. Baik, ini dah bahas betul berkaitan dengan sebab. Sebab, sebagaimana disebutkan di para ulama, yang kembali bak dua boh. Yang pertama, sebab yang natuk dalil kepada kita. Pu dari Al-Quran ataukah pu dalil dari hadis. Jadi, apabila ada pegat, dengan tetap dia yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memang yang mengatur seluruh perkara, ya Allah yang menyembuhkan, dan kuasa Allah Azza wa Jalla mandum yang pulih seluruh gelaukan sebab yang truk dalil dari Al-Quran atau hadis, maka nyanjit tak pegat. Contoh tuan-tuan megah truk dalam Al-Quran tentang madu yang adalah ubat. Seluruh mesti sakit madu, tak yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Namun dia ucap sebab wajib madu kan. Makanya diperbolehkan. Wajib menanya karena sebab dia truk dalam
nas syar'i itu dari Al-Quran. Ataukah mesti yang lain? Itu dari hadis. Orang mesti disengat mesti oleh kalajengking. Kemudian geruqyah, baca Al-Fatihah. Lanjut benar karena itu riwayat dari Nabi SAW yang membenarkan permasalahannya dalam hadis. Karena saya tahu lebih kawan bahasanya dicatuk oleh kalajengking ataukah yang semisal dengannya. Kemudian diurungan adalah seorang pemimpin kaum, singkat-singkat cerita dan sebagian sahabat geruqyah. Kemudian Allah habis kesembuhan. Buat Nabi dan Nabi SAW pun membenarkan dari perbuatan mereka. Jadi ini adalah sebab yang syar'i, yang nas dari Al-Quran dan dari hadis. Kemudian yang kedua, sebab yang ini adalah sebab yang qadari, sebab yang kadar buktilah secara ilmiah. Ataukah secara kebiasaan dia memang nak efek je dalam permasalahannya. Contoh mesti sira urang memang mesti kerja ubat, kerja petik ke belah ubat. Dan jet kenapa je? Karena teruji secara ilmiah. Sira urang mesti sakit lambung ke kocok kaca ke boleh kerja. Nyanjut pujet karena yang kadar bukti secara kebiasaan mesti urang kampung lah ke lambung ke boh pasal tengok pun kaca ke pih kerja ataukah yang semisal dengan ni, ataukah masa kema kira urut ke bawah bala ataukah yang lainnya adalah ataukah mesti poison yang lain je. Lagi-lagi tengok mesti sakit perut dia, kecok minggah macam ke buah perut, ke buah bungongan, berpecut. Yang memang nak efek kadang, alhamdulillah itu biar angin semisal dengan ni. Jadi lagi hal, ayo oleh khatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebab yang teruji, makanya apa diperbolehkan. Namun ada yang gelih, yang nyan ide sebab hana tru nas secara Al-Quran, hana tru pada dia dari hadis tentang permasalahan, kemudian hana teruji lah secara ilmiah ataukah secara kebiasaan memang dalam masyarakat mesti yang memang hana teruji sama sekali sebagaimana ada sebutkan mana. Kira orang sakit ego, cok dah lawah kebu ego, memang nak efek je cuma. Nyo hana lagi kan? Maka nyo hanjit oleh kita untuk dapat pun. Contoh mesti, kira orang sakit ego, kita cerita mana, hana kerja ubatnya. Dah hana kerja abu lawah, pu berat, kucuk ni betul ni. Gemak betul, gemak gergam. Makanya adalah sebab yang hana nas dalam syariat dan hana secara ilmiah dan nyo hanya dapat pegot. Nyo terlarang. Sebagaimana sahabat bunuh, hadis bunuh. Dia pakai daripada kuningannya. Tujuan je adalah agar untuk baik dengan penyakit. Ataukah agar baik yang digerodi oleh penyakit. Ataukah ketika kena sakit, yang hana berat menderita. Namun Nabi itu ingkari. Menang sih sebagaimana kalau dia sebutkan mana ketika dia teki kocok-kocok ni betul gemat betul. Makanya adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan sebagaimana hadis yang kali tayo baca pemono. Dan para ulama sebutkan yang antara kaedah daripada kaedah syariah pun
adalah ketika sira urang jadikan sebab yang nyan pada hakikat dia kan sebab. Kalau ada sebutkan mana, dia ada depu saja yang sebab kerana dua hal. Yang pertama sebab secara syar'i, tu hadis, tu ayat kepada kita. Kemudian sebab secara qadari yang memang dia adalah terbukti secara ilmiah. Jadi naura mesti pegang salah sebuah perkara yang nyan memang hana sebab dalam syar'i dan hana sebab dalam qadari. Tapi yakin ke bahawa saja nyan adalah sebab. Makanya adalah perkara yang menyerumuskan hira urang bah syirik ukut. Ini dua bulan juga so mendang yang dijadikan sebuah sebab dalam keadaan nyan kan sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, dan kan sebab yang true secara ilmiah, orang yang jadikannya sebab, maka yang bisa terjerumus dalam syirik ubud. Lagi ada cerita penuh ketika orang mesti sakit, taruh je kan ubat. Ya, bersamaan dengan itu tak yakini Allah SWT yang menyembuhkan. Kemudian nak berat dia kecok nak betul ni sira gemat nak betul. Yakin ni memang kan Allah yang menyembuhkan. Yang gemat nak betul kan. Maka dia bisa saja menjerumuskan sira orang kepada syirik ubud. Ya Allah Ta'ala kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia permasalahan sebagaimana Tuan sebutkan, ia adalah permasalahan yang penting yang dibahas di para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah, yang inti tujuan hendaknya bagi seorang muslim untuk mereka betul-betul memahami dengan jelas dari permasalahan yang kali kita sebutkan saatnya. Dan faedah yang kelih. Kemudian selanjutnya Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan disebutkan tentang balasan bagi orang yang terjerumus dalam bab bunuh ada perkara. Kecok mesti gantung sepupu dan meyakini bahawa sajinya bisa menyembuhkan penyakit, ataukah bisa menangkal penyakit dalam keadaan yang memang hana terbukti secara ilmiah, dan hana tu dalil dari syar'i pokok dari Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang tetap dan kepegat, maka hidupnya orang akan lebih kesusahan. Susah ke. Dia ketika mesti kat debit, jika anak benda nyu, pihak balik lah. Nyom anak kucuk kan, mesti benda yang saya nak batik kan, anak kucuk nyu, hai dah rezeki dia buat makan. Jadi susah kan. Dia hidupnya. Maka ketika di akhirat, sebagaimana disebut oleh Nabi, maksudnya urut-urut yang model lagi adalah jika yang meninggal dalam keadaannya mentang, yang ini mentang yang dipakai, maka ia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ayuhal khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ke pada boh pelajaran yang jadi cocok dari hadis yang kita baca benar, hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin yang mentang jadi Tuan sampaikan di malam yang berbahagianya, lebih kurang Tuan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.